Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yubayyi'unaka yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, innama sesungguhnya yubayyi'unallah, mereka sedang berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih, barang siapa yang melanggar janjinya, maka sesungguhnya dia melanggar atas janjinya sendiri. Waman aufa, dan barang siapa yang menepati bima ahada, apa yang telah ia janjikan, alaihullah, kepada Allah, fasayutihi, maka kelak Allah akan memberikan kepadanya ajran azima, pahala yang besar. Ini berkaitan dengan masalah bai'atur ridwan, ya, dimana ketika peristiwa sebelum sulhul Hudaybiyah, Rasul itu kan niatnya ke Mekah mau umroh, ya. Ketika sampai di wilayah namanya Hudaybiyah, mereka dicegat tidak boleh masuk. Maka Rasul awalnya hendak mengirim Umar untuk menyampaikan pesan kepada pemimpin Quraisy bahwa niat Nabi ke Mekah bukan untuk perang, tapi untuk umroh dan untuk menghormati Ka'bah, memuliakan Ka'bah, ya. Tapi Umar bilang, ya Rasul, saya bukan orang yang tepat, karena engkau tahu Quraisy sangat memusuhi saya dan saya pun sangat memusuhi mereka, ya. Izinkan aku menunjukkan kepadamu orang yang lebih tepat. Siapa itu? Maka ditunjuklah Utsman bin Affan. Utsman ini orangnya lebih lembut, Pak, kalem, ya. Maka Utsman dikirim, masuk dia ke sana, ke kota Mekah, disambut dengan baik, apalagi saudaranya masih banyak, termasuk pimpinan Quraisy Abu Sufyan, ini masih kerabat, ya. Maka Utsman menyampaikan pesan Rasulullah SAW bahwa Rasul datang ke Mekah bukan untuk berperang, tapi untuk melaksanakan ibadah umrah, setelah itu pulang, ya. Maka Abu Sufyan mengatakan, kalau begitu silahkan kamu sendiri yang melakukan tawaf, silahkan kamu tawaf sesukamu, ya. Tapi Utsman mengatakan, saya tidak akan melakukannya, ya, kecuali Rasulullah SAW telah melakukannya. Maka mereka semua tidak setuju dan Utsman ditahan. Sampailah kabar berita kepada Rasul bahwa Utsman telah terbunuh. Maka disinilah Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk berbaiat, dan baiat itu berada di bawah pohon, namanya pohon Samurah di daerah Hudaybiyah, ya. Disitulah Rasul membaiat sahabatnya yang jumlahnya 1.400 orang, ya. Makanya disebut dengan baiatur ridwan, baiat di bawah pohon, ya. Nah, apa isi baiatnya? Para ulama mengatakan, ada sebagian riwayat menyebutkan kami berbaiat untuk siap mati, ya. Ada yang mengatakan tidak, kami berbaiat untuk tidak akan lari, tetap bertahan bersama Rasulullah SAW. Selang tidak lama kemudian, ya, muncullah kemudian utusan dari Quraisy yang kemudian membuat perjanjian yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah yang sudah kita ceritakan di awal pembahasan surat ini. Jadi ini namanya bai'atur ridwan. Di sini jamaah rahimakumullah, orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW pada hakikatnya mereka sedang berbaiat kepada Allah. Karena ini baiat perjuangan, ya. Baiat itu namanya janji setia, ya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya Allah menyertai mereka, Allah menyaksikan dan mendengar baiat setia mereka, ya, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Maka barang siapa, kata Allah, yang mengingkari baiatnya itu, dia berpaling dan justru mendukung musuh, bukan mendukung kaum muslimin, maka sama dengan dia sedang melanggar janjinya sendiri. Artinya akibat buruknya kembali kepada dirinya sendiri. Tapi waman aufa, barang siapa yang menepati janjinya, bima ahada alaihullah. Di sini alaihu, Pak. Yang lain kan alaihi, ya. Rata-rata kan alaihi kan, di sini alaihu. Karena ini yang kita baca adalah qiraah riwayat Hafiz an Asim. Beliau membacanya alaihu. Sedangkan di qiraat yang lain membacanya alaihi. Ya nggak apa-apa, karena kita punyanya ini yang kita baca, yang lumrah dibaca oleh umumnya orang-orang di seluruh dunia, ya. Maka barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah berikan kepadanya pahala yang amat sangat besar. Apa pahalanya jamaah rahimakumullah?
orang berbaiat itu sama dengan orang yang sedang bertransaksi. Karena baiat itu satu akar kata dengan kalimat bai'. Bai' artinya jual beli. Ya. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 111 ya. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman. Apa yang Allah beli? Jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, ya, dibeli oleh Allah. Berapa harganya? Bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan surga. Ya. Nah, ini Pak, ini yang membuat kaum muslimin nggak takut mati. Karena mati itu pasti, tinggal waktu, tempat, dan bagaimana caranya yang kita nggak tahu. Itu kan Pak? Maka ketika muncul seruan jihad seperti ini, itu kesempatan meraih kematian yang paling indah, mati syahid. Maka orang Islam itu nggak takut dengan peperangan. Kenapa? Allah sudah beli harta dan jiwanya, nyawanya dengan surga. Kalau nyawa ini harus ditukar dengan surga, Pak, ya, harganya terlalu tinggi untuk dilewatkan, Pak. Ya. Jiwa kita ini terlalu murah untuk menebus surga, itu masih terlalu murah. Maka kalau seandainya punya 9 nyawa, ya, ada seorang mujahid di zaman Nabi itu, ya Allah, kalaupun saya seandainya punya, kalau tidak salah 10 apa 100 nyawa, ya, terus saya berjuang di jalanmu, mati, hidup lagi, berjuang lagi, mati lagi, saya gunakan terus. Ya, karena itu kematian yang sangat indah. Ya. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Karena itulah mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka membunuh musuh atau mereka yang terbunuh. Wa'dan alaihi haqqa, inilah janji yang benar yang Allah tulis fit Taurah dalam kitab Taurat, wal Injil dalam kitab Injil, wal Qur'ani dalam Quran. Ya. Wa man aufa bi ahdihi minallah, barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka bergembiralah kalian dengan transaksi jual beli yang telah kalian lakukan dengan Allah. Wa dzalika huwal fauzul azim. Itulah yang disebut dengan keberuntungan yang amat sangat besar. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, hari ini saudara-saudara kita di Gaza Palestina Allah berikan kemuliaan dengan perjuangan fisabilillah. Maka kita yang di Indonesia yang jaraknya puluhan ribu kilometer ini juga jangan kalah. Marilah kita turut berjuang dengan membela mereka, menolong mereka dengan apapun yang kita miliki, mungkin dengan sebagian harta kita, atau mungkin dengan keberpihakan kita kepada mereka, ataupun dengan hal-hal apapun yang bisa kita lakukan yang menunjukkan keberpihakan dan pembelaan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan itu menjadi catatan perjuangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.